Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Begawan Jayanegoro atau Dr. Edi Kuncahyo MSI. Juga ada nama lain Begawan Branded, Presiden Branded yang suka wirid dan ngarit. Keputusan MK itu membuat orang bingung. Sesuatu yang membuat orang bingung itu biasanya energinya negatif. Jadi energinya negatif. Makanya saya sudah bilang mulai awal, hasil riset saya selama lebih 25 tahun, sejak tahun 1997. Pemilu itu membuat batu dengan segala perniknya, dan pemilihan presiden langsung itu sesuatu yang instan. Pemimpin itu biar seleksinya secara alami. Jadi sepanjang tahun kariernya dari kecil naik dan sebagainya. Tidak melompat-lompat. Kalau melompat-lompat kayak helikopter itu yang dibawa pasti kurang enak. Masih enak pesawat terbang. Naiknya landai, ya, turunnya juga landai. Itu pun aja mengkhawatirkan. Perubahan itu arahnya penyempurnaan. Perubahan arahnya penyempurnaan. Mas Anies itu ngadakan perubahan juga bagus. Indonesia Maju juga bagus. Kalau Mas Ganjar saya tidak tahu, saya lupa gitu. Cuman saya membuat istilah Indonesia Branded. Sebenarnya ada yang nugasi untuk running presiden di 2024 dari pembina Habaib Bangkalan. Cuman memang hanya kita kepiak nih saja. Antara iya dan tidak, antara mau dan tidak. Bahasanya seperti andi-andi lumut. Bu sibu kulo dereng purun. Bu sibu kulo dereng purun. Kenapa dereng purun? Karena pemilunya tidak selaras dengan pemilihan presidennya, tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Negara kita ini dasarnya Pancasila, betul. Kalau dasarnya Pancasila, pemilihan pemimpin melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi orang-orang yang sudah dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kaum reformis kemarin, ya mumpung kaum reformisnya belum meninggal, tolong ubah kembali. Pemilihan presiden jangan langsung, karena panjenengan nanti repot kalau nanti ditanya oleh malaikat kan gitu. Lapo kok jadi nih pemilihan langsung? Dampaknya banyak, dampak sosial, politik, ekonomi, perilaku. Kalau padu pasti Allah, saya yakinnya Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Tapi panjenengan kalau tidak percaya, ya silahkan. Pendapat secara akademis yang saya bisa kan gitu. Makanya di forum apa itu, terahnya Mbah Ampel, kemudian yayasan apa ya yang arahnya itu bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur, tiada dusta di antara kita. Monggo Mas Ganjar, Mas Prabowo, Mas Anies, batalkan pencalonan panjenengan melalui partai politik. Pemilihan presiden ditunda dulu, ubah peraturannya dulu dengan musyawarah mufakat. Pemilihan langsung itu tidak baik untuk umat. Ragatnya banyak, betul, ragatnya banyak. Pilek pun
Tidak usah dilanjutkan karena calon-calon semua sudah sodakoh, sudah ndongo, sudah silaturahmi, sudah jadi semua. Loh kok bisa? Karena salah satu putra bangsa sudah dikaruniai ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemerintahan Jayanegara. Ilmu pemerintahan, manajemen pemerintahan Jayanegara, atau juga bisa disebut new public management. Juga disebut juga manajemen pemerintahan ilahi. Ini adalah yang membuat Indonesia ini menjadi pusat peradaban dunia. Karena manajemen Jayanegara itu arahnya, dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Baik dalam pembangunan, baik dalam pemerintahan, termasuk hukumnya tentunya. Ya. Kemudian baik dalam kemasyarakatan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tesisnya sebenarnya sederhana. Kalau Allah sudah mengatur, sahabat Nabi sudah mencontohkan, ikuti saja. Dan sebagai landasan latar belakang kita Indonesia ini membuat Pancasila itu adalah dari nilai-nilai agama, baik di Islam, baik di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, Konghucu, dan nilai-nilai budaya budi luhur, sehingga tersimbolkan dasar negara kita adalah Pancasila. Kita bukan negara agamis, tapi penyelenggaraan negara kita berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya juga berdasarkan nilai-nilai persatuan, guyub rukun. Dalam pemilihan pemimpinnya, kerakyatannya yang dipimpin oleh hikmat, orang-orangnya hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam rangka berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya rakyat Indonesia sebagai pemilik negara ini, atau pemilik saham negara, maka setiap penduduk Indonesia ditetapkan, bukan diberi, itu haknya rakyat. Berapa, dimulai berapa. Saran saya kepada Pak Jokowi dengan surat saya tanggal 11 Agustus 2023. Monggo Pak Jokowi, jenengan jangan ngaco dalam di akhir pemerintahan jenengan. Biarpun jenengan itu wis lurus sebenarnya, mungkin panjenengan juga termasuk aulia mungkin itu. Tapi panjenengan sekitarnya banyak iblis-iblis yang berupa manusia maupun iblis-iblis yang berupa jin. Insya Allah saya paham dan saya bersahabat dengan makhluk Allah yang gaib, juga yang nyata. Bersahabat karena sesama makhluk Allah. Dan tujuan Allah menciptakan makhluk itu adalah untuk bersujud, menyembah, serta melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhannya masing-masing, atau Gustinya masing-masing bagi agama yang lainnya selain Islam. Makanya para pemimpin kita, pendiri negara kita dulu, mengubah sila yang pertama itu, diubah dari Piagam Jakarta yang sila pertama, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena hanya Tuhan yang Esa, dan hanya Tuhan yang Maha Kuasa, dan hanya Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha segalanya. Kalau kita, termasuk saya, ini hanyalah bagian dari debunya pengetahuan, kemahanan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita merah putihkan Indonesia. Mari keadilan sosial kita lakukan. Setiap jiwa penduduk kita mulai saham 1 miliar Pak Jokowi. Nah, saham 1 miliar, saham rakyat tadi, monggo dikelola oleh pemerintah untuk membuat
lapangan pekerjaan, dan hasil pekerjaan itu nanti silahkan dibeli lagi oleh negara dan dipakai untuk rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebenarnya teori-teori pemerintahan yang lama itu bagus, cuman saya sempurnakan dengan manajemen Joyonegoro. Joyo rakyatnya, Joyo pemerintahnya, Joyo wilayahnya. Joyo rakyatnya, Joyo pemerintahnya, Joyo wilayahnya. Jadi urusan uang jangan jadi Tuhan. Sekarang uang itu kayaknya segalanya. Lek ono duitnya gak mlaku. Banyak Gus-Gus, saya senang mendengar ceramahnya Gus Kautsar. Yang saya menarik kesimpulannya gini, sing rusak tatanan niku ya Gus-Gus iku. Nah, ya. Dan saya itu bukan Gus ya. Tapi katanya saya Gus Kun Fayakun. Saya diberi nama Gus Kun Fayakun dari keturunannya yang Sunan Kalijogo yang nggak kerso muncul. Saya sampaikan ini hanya untuk ya sebagai anu aja lah, say hello aja. Alhamdulillah kemarin saya ketemu Gus Fuad di makamnya para pengasuh pondok pesantren Termas yang katanya itu juga leluhur saya kan gitu. Alhamdulillah sebelum maghrib ketemu di makamnya Mbah Tim Yati Abdullah bersama istri dan keluarganya dan anak-anaknya dan gitu. Dan Mbah Tim niko adikipun Syekh Mahfud yang pernah menjadi imam masjid besar Masjidil Haram. Ya, lek saya wajah gini nih yo ngaji kira lafadznya ndak jelas. Cuman laku saya insya Allah ikut derek dawai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan leluhur-leluhur tanah Jawa sebagai leluhur saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hei semua pemimpin Indonesia, baik yang di pemerintahan, baik yang di legislatif, baik yang di yudikatif, serta di partai politik dan ormas, para keturunan raja, para keturunan aulia dan cendekiawan semuanya. Batalkan pemilu. Pakailah manajemen Joyonegoro. Berikanlah rakyat haknya, pemilik saham negara. Tetapkan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi Witan. Saya kemarin juga sempat menengok sedikit, kirim doa ke leluhur panjenengan yang di Pacitan kan gitu. Cuman mohon maaf nggak bisa datang langsung karena memang waktu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Damailah Indonesiaku, damailah negeriku, dan damailah duniaku. Sebenarnya Allah menciptakan kita dan makhluk yang lain itu adalah hanya untuk bersujud, untuk menyembah kepada Sang Maha Pencipta dan melaksanakan semua yang diperintahkan. Tentunya juga tidak melakukan yang dilarang. Makanya kalau sudah ada contoh-contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan sahabatnya, maka dalam penyelenggaraan negara ini ikutilah itu. Juga ikutilah kebiasaan raja-raja besar kita dulu yang Bala Putra Dewa, kemudian sak keturunannya ke bawah. Saya termasuk kayaknya titisannya beliaunya. Karena saya kalau dengan teman-teman Palembang, Suwarna, Duipa itu rasanya seperti saudara gitu. Dan sangat nyaman dengan beliau-beliau gitu. Kemudian juga saya masih keturunannya dari yang Hayam Buruk kayaknya seperti itu. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting apa yang akan kita lakukan sebagai umatnya Gusti Allah, melaksanakan perintahnya Allah sesuai dengan bakat
sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sebenarnya saya sih ahli ya tidak ahli banget. Cuman yang saya buat selalu menjadi regulasi nasional maupun regulasi pemerintah provinsi. Kayak perimbangan dari kabupaten ke desa. Tahun 2001 saya buat di kabupaten yang miskin Trenggalek menjadi regulasi nasional PP 72 tahun 2005. 2006 semua berlaku seluruh Indonesia, namanya alokasi dana desa. BUMDes saya rintis 2001 di Trenggalek, tak dorong jadi regulasi nasional juga. 2003 mulai banyak yang ikut kan gitu. Bahkan sekarang Trenggalek tertinggal kan gitu. Belum tentu yang terdepan itu nanti akan menjadi yang terbaik. Yang terbaik adalah orang-orang yang selalu berpikir positif. Orang-orang yang selalu berpikir positif untuk kemajuan, kemudahan, dan kemaslahatan seluruh umat dan makhluk Allah yang lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Monggo Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Prabowo, batalkan dulu pencalonannya. Ibu Mega, ya karena usianya agak jauh dengan saya. Kadang-kadang saya panggil Mbak Yumika. Adikku Puan Maharani selaku ketua DPR. Bang Surya Paloh, mari kita damai dengan siapapun. Yang koalisi tidak koalisi, mari kita damai. Mari kita bersama-sama. Seakan-akan saat ini adalah saat kita akan merdeka. Tapi tidak dengan darah, tidak dengan permusuhan, tapi dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya katanya yai saya. Yai kadang-kadang kelihatan kayak sedang tidak gitu kan. Karena malam hari lampunya pas-pasan. Kalau berdoa ya sholawatan dulu. Karena kita ini ya langsung mohon kepada Allah itu ya mulai lewat ya sinar nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagi yang beragama Islam, bagi yang agamanya lain monggo sesuai dengan yang sudah menjadi kebiasaan di tatanan di agamanya panjenengan masing-masing. Karena sebenarnya sama Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Cuman sebutannya ada yang Allah, ada yang Gusti Pangeran Ingsun, ada yang lain. Mungkin itu sesuai dengan lokal wisdom. Makanya Allah itu maha segalanya. Maha segalanya. Ya kita hanya debu di alam semesta. Alhamdulillah kemarin saya ketemu Gus Fuad. Beliaunya punya hajat dan beliaunya tidak kerso menyampaikan apa hajatnya. Kalau saya bilang sama Gus Fuad, Gus saya hajatnya Indonesia Blended. Indonesia yang suka wirid dan ngarit, rakyatnya suka wirid, pemerintahnya, aparaturnya suka wirid, dan wilayahnya, alam semestanya juga berdoa kepada Allah untuk keselamatan keseimbangan alam. Selamat dunia ini enak kuburi lan munggah swarga bisuke kan. Monggo Gus-gus semuanya, kemudian juga Pak Mas Prabowo Subianto, beliau saya angkat jadi kakak saya tahun 2019. Cuman beliaunya kurang tahu atau nggak tahu karena saya angkatnya di Siti Inggil. Kemudian waktu itu saya menyampaikan saya satu pingit dengan konsep presiden yang akan memberikan 25% APBN-nya untuk desa, kelurahan, kecamatan masing-masing. Rata-rata adalah 5 miliar. Makanya Mas Anies ini programnya 5 miliar. Siapa pembuatnya? Ya orang seperti ini, orang elek-elek seperti ini.
Memang saya ahlinya adalah di bagaimana membangun keuangan di tingkat desa. Ya alhamdulillah setelah saya dipindah di Ponorogo di Dinas Tenaga Kerja Provinsi UPT BLK Ponorogo, saya ingat lagi konsep saya, pastikan pekerjaannya, baru pastikan sekolahnya pada tahun 2011. Dan kemudian saya kembangkan, karena saya katanya teman saya itu turunannya Mbah Ageng Muhammad Besari, ya saya kemudian mengapa kelasnya Indonesia, makanya saya membuat konstruksi negara, desain negara yang kelas dunia. NKRI ini adalah ibaratnya perahunya Nabi Nuh di era modern, negara yang kaya raya, surganya di dunia itu ya di Indonesia, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya marilah kita bergandengan tangan, satukan pikiran, satukan visi, urip bareng, makmur bareng, tiada dusta di antara kita. Urip bareng, makmur bareng, tiada dusta di antara kita. Sudah ada teori baru dalam pemerintahan, yaitu manajemen pemerintahan ilahi. Bahkan KUHAP-nya aja hanya 5 pasal yang pernah saya sampaikan di depan, yaitu ya pertama, laksanakan penyelenggaraan pemerintahan termasuk hukum tentunya adalah berdasarkan sila Pancasila. Ini sudah ada di Undang-Undang Dasar 45. Kalau berdasarkan itu, otomatis semua penyelenggara, baik yang sebagai aparat sipil, tentara, polisi, penegak hukum, itu semuanya berdasarkan nilai itu. Jangan pakai KUHAP yang dari negara kafir. Maksud saya negara yang belum dirahmati Allah. Itu pasti abu-abu, ada abu-abunya. Kayak jelas tapi malah jelas. Kayak keputusan MK itu yang tidak minimal tetap 40 tahun, tapi bagi yang sedang atau pernah menjadi kepala daerah boleh menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu pikiran-pikiran negatif. Bahasa saya, pikiran-pikiran iblis yang masuk dalam pikirannya hakim MK. Mungkin tidak semua kan gitu. Jadi kejahatan-kejahatan itu sebenarnya bisa dinilai dengan energinya, membuat negatif atau positif. Kalau membuat padu, pasti itu negatif dan itu bukan jalan Allah. Pasti bukan jalan Allah. Nah, gitu. Pak Wiranto, jenderal kita, Pak SBY, Pak Jokowi, ya, Ibu Mega, Bang Surya, Bang Luhut, ya, Pak Tito. Monggo Pak Tito bersuara. Saya ingin mendengar suara panjenengan. Rasanya panjenengan ini masih keturunannya yang Balaputra Dewa. Jadi saya berharap kepada para pemimpin negara kita, semua yang di tingkat nasional atau daerah, mari kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan manajemen pemerintahan ilahi atau manajemen Jayanegara. Setiap rakyat, pemilik negara, pemilik saham negara, kita mulai dengan 1 miliar dulu, biar tidak kaget. Sebenarnya bisa berapapun penetapan pengesahan sebenarnya, ya, sebagai dasar pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Jadi harta dari Allah itu tak terhingga. Sawah kita luas, laut kita luas, ladang kita luas, tambang kita luar biasa. Tapi hati-hati ambil tambang, jangan banyak-banyak. Itu karena keseimbangan dunia. Udara kita bagus, ya. Kalau dinilai semua itu nilainya tak terhingga, termasuk jiwa-jiwa SDM kita, baik tubuhnya, wadaknya dan jiwanya, nilainya sebenarnya tak terhingga. Jadi manajemen Jayanegara ini sebenarnya bisa dipakai di negara manapun, tapi akan lebih bagus dimulai dari Indonesia, karena di Indonesia ini adalah semua ada darat, ada laut, ada gunung, ada lembah, gitu. Ada rawa, ada bukit, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mengapa pilek enggak? Ketua KPU tolong
Coba dievaluasi berapa jumlah caleg-caleg DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia. Kalau panjenengan bisa beri data, insya Allah nanti kita butuh DPR, tapi DPR nanti kepanjangannya adalah Dewan Pemberdayaan Rakyat. Ya, pemberdayaan rakyat, biar kesannya ini jangan perwakilan lah. Perwakilan cukup nanti MPR saja. Seperti yang saya sampaikan, MPR nanti komposisinya partai politik kita ubah menjadi ormas, dan berapapun butuh uangnya kita berikan untuk sebagai pemberdayaan, sebagai anggota-anggota parpol menjadi ormas. Insya Allah nanti akan semakin baik. Kita pakai manajemen pemerintahan ilahi atau manajemen Jonegoro yang kita ambil dari nilai-nilai Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di antara kita pasti yang sudah ada yang oleh Allah ditunjuk menjadi pemimpin. Tapi hati-hati, jadi pemimpin itu bertanggung jawab urusan dunia ini, urusan kuburilan, urusan akhirat warganya. Jadi saya hanya membantu. Golek ganjaran itu sing gede tenan. Diplomasi sama malaikat ya yang ciami ya. Sehingga makanya saya sarankan, saya memberikan nama kepada seluruh penduduk dunia ini, titik-titik rahmatullah, titik-titik rahmatullah, titik-titik rahmatullah, dengan harapan rahmatnya Allah segera diberikan kepada manusia di seluruh dunia. Ojo perang. Perang itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya barang atau wilayah atau sesuatu yang duniawi. Nah, hidup kita ini tidak hanya urusan duniawi saja, tapi juga kehidupan berikutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kepada Ketua PBNU, Muhammadiyah, ya, pimpinan NU, Muhammadiyah, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, keagamaan lainnya, saya sangat berharap mari kita bergandengan tangan, kita duduk bersama. Pemilu, batalkan pemilu, tapi pemilihan presiden tetap dilaksanakan di bulan Agustus saja. Ubah peraturannya dulu dengan musyawarah mufakat. Ya, kemudian pilihlah pemimpin yang betul-betul ahli di bidang memimpin sebagai presiden dan wakil presiden. Siapapun monggo. Kalau saya presiden branded hanya bayangi saja. Kalau sampean perintahkan ya sudahlah, ada yang banyak yang mau. Ya sudah yang lain. Saya prinsip kalau yang lain tidak ada baru saya mau. Bukan saya sombong, karena saya derek seperti para sahabat Nabi. Kalau ada yang lain ya monggo. Biarpun saya paham bagaimana memanage negara ini dan bagaimana mengelola negara ini secara manajemen pemerintahan ilahi, tapi tidak harus saya yang di depan. Panjenengan semua bisa, tapi satukan hati, satukan pikiran, satukan tujuan, sebagaimana tujuan dari para pendiri negara ini mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita merah putihkan Indonesia. Mari kita merah putihkan dunia dengan perahunya namanya NKRI. Jadi semua orang bekerja ke negara, baik di administrasi maupun yang produksi barang dan jasa. Jadi dari saham tadi, saham rakyat selaku pemilik negara tadi dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia Branded. Sebenarnya banknya sudah saya siapkan, namanya Bank Rakyat Indonesia Branded. BI-nya gimana? BI-nya dilebur, semua bank dilebur menjadi satu aja, Bank Rakyat Indonesia Branded. Dan nilai rupiah insya Allah nanti akan bagus. Tetapi kita tidak akan nyetak uang, kita uangnya hanya digital semua, sehingga akan lebih efektif dan efisien.
Setiap penduduk dikasih kartu ATM Bank Rakyat Indonesia. Setiap penduduk ya, baik yang sudah ber-KTP maupun yang belum. Penduduk itu yang menduduki suatu wilayah itu namanya penduduk. Termasuk tamu-tamu negara. Kalau masuk di Indonesia ya berarti penduduk Indonesia. Dalam arti domisili tamu kita itu ya dikasih ATM. Kebutuhannya tinggal gesek saja. Bank-bank rakyat Indonesia nanti branded nanti dimulai dari Istiqlal, kemudian dari gereja tingkat. Jadi di tempat-tempat ibadah lah nanti para pengelola keuangan negara itu, bukan di tempat-tempat yang lain. Ibu kotanya, semua wilayah Indonesia adalah ibu kota. Ini adalah teori baru dalam pertahanan. Kalau seluruh wilayah itu ibu kota, berarti kalau Jakarta dibom Bleng misalkan, atau IKN sekarang dibom Bleng, dimanapun masih ada. Dan kementerian nanti setiap pulau itu ada kementerian-kementerian. Dan rapatnya nanti kita lewat Zoom meeting. Dan insya Allah memimpin negara Indonesia ini sebagaimana diteladani oleh Kanjeng Nabi, dari masjid, dari rumah, dari tempat-tempat yang jadi pemimpinnya ya santai saja, bagi tugasnya, habis tugasnya, dan diukur yang terukur, dan tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan, dan selalu membuat riset-riset di masing-masing sektor. Gitu. Setiap 5 penduduk 1 pemimpin. Bayarannya per D, karena saham tadi misalkan 1 miliar, kita kan bisa 1 miliar itu per D menghasilkan 4 juta kan bisa juga kan. Yang di daerah transmigrasi 4 juta, biar bumi Allah disujudi oleh manusia. Kita ciptakan pangan Indonesia dan dunia, karena yang menguasai pangan adalah negara yang akan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudian untuk agar manusia ini tidak terlalu jahat kepada manusia yang lain, ya sudah, pemerintahan di depannya adalah RT. Setiap 5 orang 1 pemimpin, 5 orang lagi pemimpin, 1 pemimpin, 5 orang di atas lagi 1 pemimpin. Jadi nanti ada sekitar 12 tingkatan di Indonesia ini nanti dengan penduduk 276 juta itu kan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin sementara itu dari saya. Mohon kepada semua pemimpin Indonesia, dan pemimpin dunia, mari kita bersatu, bergandengan tangan agar tidak menjadi orang jahat, menjadi makhluk Allah yang betul-betul menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah daripada para pendiri negara kita. Ojo padu, lek padu itu membuat kita tidak guyu. Ya tidak guyu, boten angsal rahyune saking Gusti Allah. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia branded adalah Indonesia yang suka wirid dan ngarit. Sekian, dun yang punten sedanipun.